Martial Peak 3505. Akibatnya, bahkan jika Demon Rache terdekat merasa ada sesuatu yang salah, mereka tidak akan curiga dan hanya akan berpikir bahwa dia telah jatuh dan naik kembali. Seperti yang diharapkan, ketika Yang Kai berdiri, Master Demon Rache lainnya di belakangnya semua meliriknya tetapi tidak bertanya apa-apa. Kelompok itu besar dan tenang, dan Raja Iblis di sekitarnya mengendarai binatang iblis mereka yang agung bola-balik, mendesak ras iblis untuk mempercepat langkah mereka. Yang Kai juga tetap diam seperti anggota Demon Rache lainnya, menundukkan kepalanya sedikit dan menggunakan rambut yang menutupi dahinya untuk menutupi wajahnya. Dia diam-diam mengamati sekelilingnya. Semakin jauh dia pergi, semakin kuat bau darahnya. Udara dipenuhi dengan bau yang memuakkan. Dan Yang Kai bahkan samar-samar bisa mendengar suara ombak yang menabrak pantai, membuatnya bertanya-tanya apakah ada lautan di depan. 1000 kilometer, itu tidak jauh, tapi juga tidak dekat. Yang Kai telah terjebak dalam kelompok ini selama lebih dari setengah hari dan hanya berjalan setengah jarak ketika matanya tiba-tiba tertarik pada pilar merah darah raksasa. Pilar ini berwarna merah tua, dan permukaannya diukir dengan pola yang sangat rumit. Yang Kai hanya perlu melihatnya sejenak untuk merasakan jantungnya berdebar, seolah-olah iblis dan hantu yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya. Itu sangat tebal sehingga tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak dari mereka. Hanya ketinggian pilar ini saja setidaknya beberapa ribu meter, belum lagi sebagian besar terkubur di bawah tanah. Alasan mengapa pilar ini berwarna merah tua adalah karena berlumuran darah. Tidak diketahui dari mana darah ini berasal, tetapi pola kompleks di permukaannya perlahan mengalir ke bawah, memberikan perasaan jahat. Yayasan Arai. Mata Yang Kai menyipit, meskipun dia tidak tahu tempat apa ini. Itu jelas merupakan dasar dari arai roh. Dengan kata lain, ada arai roh yang hebat di sini. Dan arai roh yang mengejutkan seperti itu jelas bukan hanya satu arai roh. Melihat ke atas, Yang Kai menemukan bahwa itu seperti yang dia harapkan. Setiap sekitar 100 kilometer, akan ada pilar seperti ini yang didirikan di tanah. Seperti paku yang dipalu oleh dewa ke tempat ini. Dengan kuat menjepit sesuatu atau seseorang sampai mati. Yang Kai sudah melihat 5 pilar ini. Jadi mungkin ada lebih banyak yang belum dia lihat. Susunan yang begitu mencengangkan. Siapa lagi selain Bright Moon? Saint Iblis dari wilayah iblis benar-benar telah berusaha keras. Menempa fondasi susunan seperti itu mungkin akan menghabiskan kekayaan banyak benua. Tetapi sekarang mereka benar-benar menggunakannya untuk berurusan dengan satu orang. Tetapi jika mereka benar-benar dapat menggunakan susunan ini untuk membunuh Kaisar Agung dari batas bintang, tidak peduli berapa banyak usaha yang mereka lakukan, itu akan sia-sia. Situasi Bright Moon tidak terlihat bagus. Hati Yang Kai sedikit tenggelam. Ini seharusnya menjadi pertandingan tandang. Dan mereka bahkan kalah jumlah. Sekarang dia telah terperangkap oleh arai besar. Sepertinya wilayah iblis bertekad untuk membunuh bulan cerah di sini. Dan begitu bulan cerah mati, kesenjangan antara batas bintang dan kekuatan tempur puncak wilayah iblis akan semakin melebar, membuat situasi batas bintang yang sudah genting menjadi lebih berbahaya. Jika Demon Science dari Demon Territory semuanya muncul sekaligus, Star Boundary tidak akan berdaya untuk melawan. Sekarang, alasan mengapa Saint Iblis tidak mengambil tindakan adalah pertama karena mereka ingin menggunakan perang ini untuk melemahkan populasi ras iblis. Dan kedua karena mereka takut batas bintang akan dihancurkan terlalu parah. Mereka sudah menganggap batas bintang sebagai milik mereka. Jadi bagaimana mereka bisa membiarkan pertempuran menghancurkan rumah masa depan mereka? Dengan pemikiran ini, Yang Kai mengikuti kelompok itu ke depan. Akhirnya, dia melihat sumber tanah darah. Itu hanyalah lautan darah, tanpa batas dan tak berujung. Itu dikelilingi oleh fondasi susunan raksasa yang pernah dia lihat sebelumnya. Terus-menerus berjatuhan. Dan suara ombak yang menerjang bukanlah ilusi. Itu nyata. Di lautan darah, mayat dan tulang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan saat roh pendendam melolong. Niat membunuh mereka melonjak ke langit. Di sekitar laut darah, anggota ras iblis yang memancarkan aura darah merah gelap semuanya memasang ekspresi serius. Mata mereka tertutup rapat. Masing-masing membentuk segel tangan yang berbeda sementara Demon Ki di tubuh mereka melonjak. Tidak diketahui teknik rahasia seperti apa yang mereka gunakan. Tetapi anggota ras iblis ini semuanya adalah iblis darah.
di wilayah iblis. Dalam hal kontrol atas darah mereka, sulit bagi anggota ras iblis lainnya untuk membandingkan dengan mereka. Iblis darah ini dipisahkan oleh ratusan meter. Beberapa dari mereka kuat, beberapa lemah, tetapi semuanya telah mencapai alam Raja Iblis. Sama seperti yang Kai sedang menonton, Demon Rache yang telah berjalan ke tepi lautan darah mulai mengalir ke dalamnya. Diam-diam meleleh menjadi bagian darinya untuk memperkuat kekuatannya. Yang Kai akhirnya mengerti bagaimana lautan darah yang sangat besar ini terjadi dan mengapa ras iblis berkumpul di sini. Ini adalah pengorbanan darah. Pengorbanan darah dari semua iblis di bawah alam Raja Iblis di seluruh benua Eternal Heaven. Meskipun Yang Kai tidak tahu prinsip di baliknya, pengorbanan darah skala besar seperti itu jelas ditujukan pada bulan yang cerah. Ditambah dengan susunan yang menakutkan itu, pengorbanan darah ini pasti akan memainkan peran yang tak terbayangkan. Bagaimana situasi Bright Moon saat ini? Dia telah jatuh di sini sendirian dan telah bertarung dengan banyak Saint Iblis sebelumnya. Jadi dia pasti tidak akan aman. Bahkan jika dia adalah Kaisar Agung, dia pasti akan terluka. Sekarang dia terjebak di sini oleh pengorbanan darah dan arai roh ras iblis. Kemungkinan dia akan mati. Yang Kai diam-diam mengepalkan tinjunya saat alisnya berkerut. Satu persatu, ras iblis melemparkan diri mereka ke lautan darah. Kebanyakan dari mereka tidak ragu-ragu sama sekali. Meskipun mereka agak tidak mau. Tidak satu pun dari mereka memiliki keberanian untuk melawan. 4 jam kemudian, hampir giliran Yang Kai. Tetapi dia masih tidak bisa menemukan ide bagus. Dengan kekuatannya saat ini, begitu identitasnya terungkap, tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan Bright Moon. Meskipun dia tidak merasakan aura seorang Demon Saint, ada beberapa Half Saint di sini. Demon Rache di depannya semua melompat ke lautan darah. Berdiri di depan lautan darah, Yang Kai bisa merasakan berbagai aura jahat yang terkandung di dalamnya. Mungkin merasakan keraguan-raguannya. Raja Iblis di dekatnya semua melihat dengan ekspresi muram. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, tidak ada cara lain. Meskipun lautan darah ini jahat dan menakutkan, Yang Kai percaya dia masih bisa menghadapinya. Jadi bahkan jika dia benar-benar melompat ke dalamnya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Selama dia masuk dan dengan cepat menyembunyikan dirinya, dia mungkin punya kesempatan. Berpikir begitu, Yang Kai tidak ragu lagi dan melompat. Dengan cepat tenggelam. Darahnya kental dan sangat korosif. Tetapi Yang Kai tidak berani menolaknya terlalu dini. Tanpa perlindungan apapun, bahkan tubuh setengah naganya merasakan sakit karena terkorosi oleh darah, seolah-olah terbakar. Setelah tenggelam lebih dari 1000 meter, Yang Kai merasa sudah waktunya. Jadi dia menggunakan Kaisar Ki untuk melawan. Saat berikutnya, Divine Sense yang kuat tiba-tiba menyapu tubuhnya. Ekspresi Yang Kai menjadi kaku saat wajahnya menjadi pucat. Dia sudah cukup berhati-hati. Tetapi dia tidak menyangka pada akhirnya akan terungkap. Meskipun Divine Sense ini tidak dikenalnya, Yang Kai masih bisa merasakan kekuatannya. Ini jelas merupakan perasaan ilahi dari Kaisar Agung atau Saint Iblis. Apa yang harus dia lakukan? Bertarung sampai mati, di depan Demon Saint. Dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah berharap bahwa memperbaiki gerbang dunia akan berguna dan dia tidak akan langsung terbunuh. Sama seperti Yang Kai tenggelam dalam pikirannya. Cahaya menyilaukan meledak dari kedalaman lautan darah. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang mengerikan menyebar, menyebabkan seluruh lautan darah mendidih. Yang Kai terkejut dan dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Tetapi dia masih merasa seperti perahu kecil di tengah badai yang mengamuk, tanpa rasa aman sedikit pun. Untuk sesaat, sudut mulutnya dipenuhi dengan kepahitan. Tepat ketika dia mengira dia akan mati di sini, dia tiba-tiba mendengar tawa liar. Kemarilah. Saat suara ini jatuh, fluktuasi energi mengerikan lainnya datang dari atas kepalanya. Yang Kai mengangkat alisnya karena terkejut. Fluktuasi energi yang datang dari atas pasti disebabkan oleh Demon Saint. Jadi jelas siapa yang mengambil tindakan. Di dalam lautan darah, dia tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Jadi dia tidak berani menggunakan Divine Sense-nya untuk menyelidiki. Jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Yang bisa dia dengar hanyalah suara gemuruh, seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh.
Gelombang kejut yang hebat menyebar, menyebabkan lautan darah di sekitarnya mendidih. Serangkaian erangan teredam terdengar dari segala arah, diikuti oleh serangkaian erangan teredam dan vitalitas hilang dengan setiap suara. Gelombang kejut dari pertempuran antara Kaisar Agung dan Saint Iblis begitu kuat sehingga bahkan Raja Iblis tidak dapat menahannya dan langsung menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Tepat ketika Yang Kai mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan tubuhnya, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi ringan dan perasaan lengket yang membungkusnya menghilang. Terkejut, Yang Kai membuka matanya dan melihat bahwa darah di sekitarnya telah didorong oleh kekuatan tak terlihat, dan di depannya ada lorong yang memungkinkan satu orang untuk melewatinya. Tertegun sejenak, Yang Kai mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Mengambil keuntungan dari Demon Saint yang tidak dikenal sedang terganggu, dia dengan cepat bergegas ke depan. Saat dia berlari, jalur laut darah di belakangnya runtuh dan sekali lagi dipenuhi darah. Gelombang kejut dari pertempuran antara para penguasa tertinggi perlahan menghilang dan lautan darah yang mendidih kembali tenang. Yang Kai juga telah melewati lautan darah dan mencapai kedalaman yang tidak diketahui. Di dalam lautan darah tanpa batas, ada dunia yang dipenuhi dengan cahaya putih bersih. Dunia ini memiliki radius kurang dari 100 meter. Dan di tengah dunia ini duduk seorang pria muda dengan wajah merah, gigi putih, dan penampilan seperti batu giok yang lembut. Pemuda ini terlihat sangat muda, baru berusia sekitar 17 atau 18 tahun, seperti pemuda yang anggun. Di belakang kepala pemuda itu tergantung bulan sabit. Bulan sabit inilah yang memancarkan cahaya bulan yang cemerlang, menahan invasi lautan darah dan menciptakan tanah murni di dunia yang kacau ini. Kaisar Agung Bulan Cerah. Yang Kai pernah bertemu dengannya sekali sebelumnya. Dan karena dia telah mengembalikan kunci untuk membuka ranah rahasia Pagoda 5 Warna, dia bisa memasuki Pagoda 5 Warna untuk mendapatkan pengalaman. Ketika dia meninggalkan Istana Jiwa Bintang, Kaisar Agung Bulan Cerah telah keluar untuk berbicara dengannya. Tetapi pada saat itu, Kaisar Bulan Cerah belum mengungkapkan identitasnya. Tetapi Yang Kai sangat menyadari identitasnya. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, penampilan Bright Moon tidak berubah sama sekali. Tetapi kondisinya tidak sama seperti sebelumnya. Rambutnya panjang dan akarnya seperti salju dan sutra. Di perut kiri bawahnya, ada luka besar. Dan orang bahkan bisa melihat organ dalamnya menggeliat. Pada lukanya, Ki Iblis gelap terus-menerus mengikis vitalitasnya. Dan pakaian putih saljunya berlumuran darah kering dan bintik-bintik merah tua. Bersambung.